Enak kan? Oke, cukup ya. Ini lagu siapa? Luar negeri? Ya itu coba lu menurut lu bayangan lu ini bertiga nih cewek. Oh cewek? Serius? Iya, cewek semua. Oh iya? Cuma bertiga lu. Tapi musiknya ramai gitu kan. Padat ya. Kira-kira menurut bayangan lu tuh gimana nih orang-orang yang pemain ini? Ini luar negeri sih. Luar negeri. Orang luar negeri, orang mana? Kayak orang luar, bukan orang Indo ini. Orang Inggris, Eropa, Amerika. Eropa kayak ini. Eropa. Terus tampangnya kayak gimana? Serem. Welcome to TV Aga Channel. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV Aga. Kali ini kita kedatangan seorang penyanyi yang suaranya khas. Wah, bikin galau cewek-cewek. Oke, selamat datang di TV Aga, Rizky Maulana. Keren nih. Dengar-dengar baru rilis lagu baru ya? Iya, kebetulan alhamdulillah baru rilis lagu baru. Judulnya apa? Selalu menanti. Selalu menanti. Ya. Suaranya khas banget ya. Kalau kita dengar silakan searching di YouTube, ada tuh Rizky Maulana Selalu Menanti. Selalu menanti. Penantian yang tidak pasti. Iya, betul banget. Gledek lagi sama si Om. Iya, soalnya galau banget itu lagu, tapi suaranya keren sih. Parah sih, parah. Parah. Galau banget sih itu asli. Itu siapa yang bikin lagu tuh? Yang bikin Om Lucky dari Lupia. Om Lucky. Tapi inspirasi dari siapa? Inspirasinya dari kisahnya beliau juga mungkin. Oh, kirain kisah lo gitu. Wah, nggak asik dong. Kisah orang dinyanyiin. Jadi, tapi kayaknya di video klipnya penuh penghayatan tuh. Ya relate juga sebenarnya, makanya tuh Iki mau nyanyiin lagu itu karena emang relate juga. Ada pengalaman pribadi Ya, juga. Wah, suaranya tuh kayak agak-agak berat gitu ya. Iya, berat-berat. Cowok banget, tapi galau. Bisa diceritain nggak itu gimana proses sampai ke produksi rekaman gitu? Dari awal nih, Nah. boleh sih. Cerita dari awalnya tuh berarti dari sebelum ketemu sama Mark Production kali ya? Ya bolehlah diceritain lah, Dari perjalanan awal. karir juga nggak Boleh, apa-apa, boleh. lebih asik lagi tuh. Oke, boleh. Mungkin dari awal tuh sebenarnya nggak nyangka sih bakal jadi penyanyi. Wow. Awalnya jadi apa? Pengamen. Enggak, awalnya tuh kayak ya udah gitu, bukan penyanyi gitu kan, kayak bukan penyanyi. Tapi emang dulu tuh emang basic Iki tuh di vokalis. Dari dulu tuh dari basicnya Iki pernah jadi vokalis di band Marawis. Band Marawis. Iya, di Marawis dulu tuh. Jadi kayak religius dulu. Iyalah, namanya Marawis. Iya. Pakai pegang alat ini. Nah, iya betul. Ya dana gitu. Band Kepret. Kok dari Marawis? Iya, dari Marawis. Ya udah dari Marawis tuh dari SMP sampai ke SMK dulu tuh. Kayak gitu, Marawis. Emang di madrasah? Alawiyah gitu sekolah. Enggak, dulu sempet mondok juga sih sambil sekolah SMP. Oh, sempet mondok. Tapi itu 2 minggu doang. Iya, kobong. Nggak betah. Masuk ke sekolah biasa, swasta, SMP swasta. Nah itu tuh udah mulai tuh ikut eskul. Eskul di Marawis sampai SMK. Nah dari SMK tuh mulai belajar lah alat musik, belajar nyanyi juga. Dari situ terjun ke kafe, reguleran di kafe. Bayangin, dari masjid ke masjid lari ke kafe, bingung. Madrasah tuh madrasah, masjid tuh masjid, kan Marawis gitu kan. Betul. Tiba-tiba ada di kafe gitu. Tiba-tiba di kafe itu ya. Wah, ini- Keluar dari zona nyaman. Iya betul. Nah terus dari kafe, Nah dari kafe tuh ya udah dari kafe tekun dulu aja tuh sampai kurang lebih 1 tahun nih kalau nggak salah Iki, dari kafe ke kafe tuh lama juga ya. lumayan lama. Dari awalnya nggak dapat bayaran, Dapat apa? Makan doang. Minum. dapat makan doang, akhirnya sampai dapat bayaran alhamdulillah. Nah, dari situ nggak lama kenal sama Mark Production. Itu tuh nggak sengaja juga. Oh, lagi nonton kali ya. Bang Martin lagi nonton di kafe ini, boleh juga nih orang nih. Lagi nongkrong di-hire. sih waktu itu. Hah? Iya, lagi nongkrong. Beliau lagi nongkrong. Iya, lagi nongkrong.
ngeliat Ricky. Nah iya, dia tiba-tiba pas dari situ ditawarin lagu sama produser aku tuh, Bang Martin. Ditawarin lagu, suara lu bagus juga katanya gitu. Wah seneng dong, kayak Iya, suara lu keren sebetulnya. Saya cuman dinikmati segelintir orang di kafe doang sih. Nah terus dari situ ditawarin lagu. Nah lagu yang pertama itu lagu yang pertama. Oh yang Demi Tuhan Aku Ikhlas. True Story. Iya. Oh gila. Oh iya tuh jangan lupa di searching tuh. Lagu yang pertama apa ya, udah lama sih. Iya, Demi Tuhan Aku Ikhlas. Demi Tuhan Aku Ikhlas. Tuh. True Story. True Story Wih, banget itu. gila. Ajib. Kisah nyata. Ajib lagunya menyedihkan sekali. Iya sedih banget. Semua lagu sedih-sedih sih, parah. Ditampar mertua. Oh masih udah lihat juga? Lihat gua. Udah lama itu, berapa bulan yang lalu Iya, ya. betul, berapa bulan yang lalu. Jadi ceritanya tentang pacaran lo setujui kalau nggak salah gitu. Iya, Ya. betul, gak setuju. Tapi ya udahlah, gua ikhlas. Pasrah aja lo. Berjuang lah cowok. Gimana caranya biar dapat gitu Oh, loh. udah susah sih itu. Itu emang kisah nyata. Kisah nyata. Itu kalau Kisah itu nyata Ricky itu? Iya, itu kisah nyata. Itu sama cewek lo yang keberapa itu? Itu yang pertama sih. Oh, yang pertama. Jadian jalan kita tuh jalanin hubungan udah 4 tahun sebenarnya. Udah 4 tahun. Terus akhirnya sebenarnya masih sama-sama saling sayang. Yes. Tapi ya udah dijodohin sama orang lain, sama orang tuanya. Sedih banget. Itu kenapa bisa dijodohin gitu? Miskin. Hah? Masih miskin. Sedih. Bukan miskin kali. Apa tuh? Calon mertua lu ini kali matre banget kali. Enggak, kalah sih sama dokter. Wah. Udah kaya ya, tajir, sultan, dokter Dokter pula. Wah iya. Tapi ceweknya gimana? Ya awalnya ya nggak setuju, tapi kayak kelihatannya sekarang malah bahagia gitu. Sedih banget. Awalnya nggak setuju, sampai ditampar orang tuanya segala. Ujung-ujungnya ceweknya bahagia. Dadah Ricky, aku sudah happy ending Iya, ya. happy ending. Nah lu gimana? Awalnya aku juga nggak mau sebenarnya gitu, tapi ujungnya punya anak. Oh cerita ke lo? Iya. Gua tadinya nggak mau, tapi Iya. jujurnya gua punya anak Iya, juga. nggak mau tapi punya anak. Enggak, maksudnya saya stalking pakai Instagram akun fake. Oh gitu. Kan Instagram aslinya udah diblokir. Oh iya. Oh jadi semua diblokir tuh, nomor telepon lu diblokir, Iya, semuanya. Instagram lu semua Instagram, diblokir, semua lah YouTube lu diblokir. Betul. Akhirnya kan punya inisiatif dong bikin akun Ya. fake lah. Gitu. Heeh. Ada tuh kelihatan. Wah, udah punya anak. Hah? Sedih banget. Itu cinta pertama lu lagi. Cinta pertama itu. Kalau ceweknya juga cinta pertama. Nggak tahu deh. Kayaknya iya sih. Kan waktu itu masih polos-polosnya. Oh itu yang bikin lagu berarti lu dong. Liriknya, tapi yang ngolah kembali ya. Iya, yang penting idenya maksudnya ya. Iya. Ide liriknya itu dari lo gitu ya. Ini gua bikin kisah nyata nih yang aduh memang banyak sih Iya. yang apa yang mengalami hal tersebut gitu. Betul. Apalagi cinta pertama ya. Terima kasih. Gue juga sama sih sebetulnya begitu juga. Oh masih relate juga. Sedih banget sih. Tapi gue nggak kayak lu banget gitu. Endingnya bahagia, gue nggak tahu ceweknya akhirnya gimana. Stalking dong. Hah? Jangan-jangan masih di blok juga dia. Kagak, itu gue yang mundur. Yang ngeblok. Gue yang mundur duluan. Gokil sih. Bukan dianya. Tapi kalau beda lah. Gitu. Padahal- Makanya kenapa lagu yang kedua tuh Iki ambil juga. Sebenarnya Kalau- masih soalnya gini, kalau cinta pertama kan biasanya ceweknya tuh susah dia ngelupain. asli. Gitu. Tapi kayaknya itu bukan pertama. Dianya makanya mungkin dia bukan pertama. Makanya dia punya anak. Iya kan? Nggak juga lah, nggak ada urusan. Iya. Mau pertama, Iya kan mau kata kedua. maksudnya dia kalau misalkan cinta pertama kalau buat perempuan susah kan. Ya misalkan kayak gua juga sama cinta pertama. Tapi kan gua nggak tahu ceweknya akhirnya gimana. Gua udah Iya sih. udah melupakan segala-galanya. Gua yang mundur. Padahal Indo lagi. Itu ya udahlah, itu kisah lalu. Kisah lalu. Gitu. Oh gitu. Iya, Jadi bisa. aduh sedih banget sih.
ujung-ujungnya bahagia dianya nih, lu masih nelangsa gitu ya. Iya. Sampai sekarang lu masih kepikiran sama dia? Sedikit. Ya tapi dengan ada lagu itu kan memori lu kembali bangkit lagi dong. Kembali ya, seenggaknya sih bisa curhat lewat lagu. Pantesan lu menghayati banget kayaknya tuh di video klipnya tuh. Jangan diomong apa-apa. Itu kalau ceweknya nonton video klip lu ya lagu itu, di situ kan true story Ricky. Ceweknya pasti, wah ini gue nih. Iya, tau gitu. GR gak sih dia? GR pasti. Pasti ya? Aduh Bang Ricky, sorry ya, gue udah happy ending. Harusnya nggak ada lagu itu sih. Mungkin ya, gua nggak tahu ya, bisa juga ceweknya nunjukin ke temen-temennya, bisa juga. Yes. Kita kan nggak tahu. Ya, apa sih tahu sih. Nggak apa-apa. Yes. Biar lu tak banget top. Yoi, amin, amin, amin. Ih, kasihan banget ini cowok setia kan gitu. Kali aja diam-diam banyak cewek yang Iya. naksir sama lu sebetulnya gara-gara itu kan. Karena prihatin. Bisa nggak saya pulang aja dari sini? Masuk lama-lama ngadek juga sih. Nggak apa-apa, itu kan suatu perjalanan ya, perjalanan hidup ya. Itu Betul. kan bagus ya, buat inspirasi sama yang lain bahwa menjadi seorang penyanyi itu banyak latar belakangnya. Betul, gitu loh. betul. Ada yang begini, bayangin aja dari Marawis ke kafe, Nah, betul. dari kafe ke rekaman kan gitu. Itu kan keren banget sebetulnya. Dari lagu-lagu rohani, nah, kemudian dari lagu-lagu cinta gitu Nah, kan. betul. Jual gue bingung, sebetulnya suara lu tuh khas kan ya, Nah, cowok banget sih. cowok. Suara lu cowok banget Jadi kan. pengen cowok. Cuman gue bingung, sebetulnya kalau nyanyi rock juga lu masih pantas sih. Oh iya. Iya. Tapi belum pernah sih nyanyi. Belum pernah ya? Iya, belum. Kenapa ngambil jalur itu pop? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena mungkin emang dari awal tuh basic sukanya di pop. Terus kayak banyak orang juga kayak Basic lu kan di Yadana itu tadi. iya, Mana? awalnya cengkoknya dapetnya dari situ. Iya. Makanya sekarang nggak bisa di entrance. Gara-gara cengkok. Serius. Cengkoknya cengkok Iya. Marawi sebetulnya ya. Cengkoknya cengkok lagu-lagu Arab sebenarnya. Iya. Iya. Bingung juga gua makanya. Nah, Kalau orang begitu denger lagu lu tuh nggak nyangka lu dari basicnya tuh Nggak nyangka, Marawis, nggak akan nyangka. makanya di Iya. sini di TV Aga tuh dibukain. Iya. Iya cuman. Tepuk tangan lu dong. Sepi Ricky banget. Maulana Sepi banget. dari Marawis ke pop Iya, kreatif. pop. Ih. Emang sih denger lagu lu tuh menyedihkan sih. Ya, jangan ngomong menyedihkan juga. Sedih gitu. Ya, iya, tersentuh gua. Wih gila nih. Oh, masih belum apa? Menyedihkan, kayak menyedihkan gitu. Bukan, perasaan gua jadi sedih Ah, maksudnya. gitu. Menyentuh lagu Nah, lu tuh. menyentuh, cocok. Oh, menyentuh Ini banget deh. menyedihkan. Enggak, gua inget ini aja kenapa bilang menyedihkan. Nah, itu yang true story itu benar-benar menyedihkan sebetulnya. Lu suka manggung juga nggak selain di kafe? Suka, kemarin ada beberapa event juga. Nah, di mana aja? Kemarin di Stadion Pakansari juga. Wih, stadion bola. Penontonnya itu dong, puluhan ribu dong. Enggak, Hah? sedikit. Hah? Banyak, karena belum. Ya banyak. Masih sedikit sih. Iya makanya gua tanya. Stadion lu gile. Stadion ya. Tapi bareng-bareng sama yang lain kan ya? Iya, bareng-bareng. Terus nanti juga bakalan di bulan 10 nanti ke Bali juga ada private event juga. Oh, private Private tapi party di bulan 11 juga nanti insya Allah kita ke private Malaysia. party itu di mana? Di hotel apa di kafe? Kayaknya ada di salah satu tempat. Cuman emang tempatnya kita belum ada, masih running event juga. Oh. Gitu. Terus kemana lagi? Ke Malaysia nanti bulan 11. Wih, Malaysia. Woi mantan ya. Sini ngomongin sini nih. Woi mantan. Oh, mantan Malaysia Ricky tuh juga. ke Malaysia loh. Dokter lewat dah pokoknya. Woi Malaysia. Kata mantannya nggak apa-apa, gue udah dapet dokter katanya. Udah punya anak lagi. Gantian nanti kita dapatnya dokter juga nggak sih? Oh, sekarang belum dapet nih. Tenang, fans lu banyak sebetulnya.
Apalagi udah muncul di TV Yaga, pasti wah ini cewek-cewek, wah ternyata cowok setia dibeginikan, aduh ternyum gitu kan. Menyedihkan. Ulang lagi. Kisah lu menyedihkan mah. Tapi kan itu masa lalu, udahlah itu jadikan inspirasi aja ya. Jadikan semangat untuk betul. menatap ke Nah, depan itu juga gitu kayak kan. visi-misi dari lagu ini tuh sebenarnya kayak I hope kayak lagunya membawa energi positif gitu buat teman-teman. Kalau misalkan emang bukan jodoh ya udah nggak apa-apa ya, digedor lagi semangatnya. Oh iyalah, gitu. iyalah harus gitulah. Buktiin kayak gitu. Buktiin. Iya, jangan malah galau, malah patah arang gitu kan. Betul. Kita jatuh harus bangkit lagi. Cowok banget kan tadi. Wah, iya suara lu kok cowok banget. Masa sih berlarut-larut? Nah, move on dong, move on. Move. Tapi sekarang udah move on dong ya. Udah. Ada pengalaman-pengalaman ini nggak? Sesuatu yang nggak bisa lu lupain selama perjalanan karir lu? Ada. Apa tuh? Ada. Dulu tuh Iki sempat gak direstuin buat terjun ke musik sama orang tua, almarhum papa. Lu nggak direstuin mulu sih? Pacaran kagak direstuin sama calon mertua, nyanyi kagak direstuin Gimana? sama orang tua. Ya, itu perjalanan Nasib lu kok begitu banget? Pahit banget ya. Pahit. Semoga sih endingnya manis sih. Terus kenapa tuh gak direstuin? Entah, karena mungkin backgroundnya orang tua tuh kayak Islamik banget. Oh, Ibu kan iyalah. ustazah. Kalau main kasidahan mungkin langsung disetujui kali ya. Kalau kesidahan masih kayak ke kesini-sininya kan kayak gendong-gendong gitar kan. Kayak sempat diomong kayak sempat ada sakit hati sih. Sama almarhum papa dulu. Dia ngomong kayak, lu mau kemana sih gendong-gendong gitar mulu kayak pengamen lu. Dalam hati emang pengamen. Tapi ngamennya di kafe coy. Iya kan, bukan di jalan. Betul. Nah itu jadi inspirasi buat yang lain juga ya. Ternyata seorang Ricky Maulana ini luar biasa ya. Sebelum masuk dapur rekaman bikin beberapa lagu, perjalanan hidupnya itu penuh dengan kaliku lah. Banyak durinya. Banyak durinya, banyak kisah sedihnya sesuai dengan lagunya gitu kan. Dan ternyata sekarang sudah mempunyai beberapa lagu yang oke banget. Silakan di searching Ricky Maulana di Mad Production ya yang lagunya apa Begitu tadi? Anak Ikhlas yang pertama. Yang pertama tuh True Story tuh. True Story. Banget. Ya, True Menyedihkan. Story yang tadi diceritain. Sama yang terbaru tuh Selalu Menanti. Iya, betul. Jangan-jangan lu menantinya menanti yang itu lagi. Udah aja. Ini dibukain semua kalau masuk sini. Terus yang malu lagi. Oh, bukan. Ya ke situ juga sih sebenarnya. Makanya diambil juga lagunya. Oh, kayaknya cocok juga ini lagunya gitu. Oh iya, gitu. Trilogy gitu. Oh, belum move on dong berarti lu. Udah, Move on kan aja. Lupain lah ya. Yang lalu biarkan berlalu. Menatap ke depan gitu kan. Tapi itu bagus juga sih jadi sebagai inspirasi gitu kan. Buat bikin lagu, buat berkarya gitu. Itu memang sih kalau masalah perasaan itu ya paling enak membangkitkan inspirasi di bidang seni itu paling asik banget. Betul. Gitu. Emang harus disakitin dulu. Iya. Baru kreatif. Iya. Bukan, baru dari kreatif menyedihkan. Jadi kalau seandainya ini ya penggemarnya Ricky biar Ricky-nya kreatif, lu sakitin deh dia. Jangan dong. Kata lu kan sakitin dulu udah kreatif kan. Iya sih benar. Bangkit akhirnya kan imajinasi kemana-mana jadi liar gitu. Oh jadi gitu pengalaman itu sempat di itu juga sama orang tua Sempet dilarang. Tapi sekarang udah oke dong. Direstuin. Gimana lu cara merayu bokap itu biar jadi setuju? Ngasih pengertiannya itu agak susah loh. Iya, kalau udah menyangkut ke mohon maaf ya, kalau ya udah alasannya agama lo enteng-enteng gitar lo kayak pengamen segala macam itu agak susah loh. Untuk meyakinkan. Iya. Mungkin dari kerja keras aja sih sebenarnya. Dari kerja keras ke pembuktian. Iya. Dari kerja keras ke pembuktian ya udah buktian kalau ini tuh jalurnya benar gitu loh. Mungkin kalau persepsi orang tua kan beda-beda ya, kayak orang tua tuh pasti beda mulu sama anaknya. Kayak nanti pengennya tuh anaknya gini nggak jadi iyalah, musik. Karena kan dari dulu kan musik dicapnya kurang bagus mulu.
Ya kan Tergantung orangnya. sebelum naik. Kayak gitu. Tergantung juga Iya. sih, tergantung orangnya sih. Dari situ kerja keras, kerja buktiin aja sampai ya itu kejadian momen paling gak bisa dilupain dari almarhum papa tuh kayak papa kan agak kurang update gitu kan di sosial media sampai dia tuh nanya ya posisi Iki tuh lagi di kamar gitu. Dia nanya ke ibu, "Ma gimana sih caranya lihat Iki gitu, lihat Iki kan Iki pasang status kan, lihat Iki lagi manggung." Nah dari situ kayak bokap tuh pengen lihat anaknya manggung gitu. Dari situ Oh, udah manggung, oh ternyata keren juga oke ya. juga, keren juga anak gue. Oke lah Ki, kalau Oke, gitu nah, itu. lanjut deh. Nah, dari situ. Kata bokap gitu kan. Ternyata ya memang sih gimana cara meyakinkan orang tua itu kan biasanya gini. Kalau bergerak di bidang musik ya terutama ya, apalagi orang tua yang kurang update ya, pikirannya kan kemana-mana. Nah itu Apalah berandalan apa Nah, macam itu. gitu kan pasti Tuh. ada juga pemikiran, padahal kan enggak. padahal kan enggak. Iya, apalagi kalau musiknya musik keras kan gitu. Ada beberapa emang sih, tapi nggak semua. Nggak semua, iya nggak semua, banyak juga orang tua yang malah mendukung Nah. gitu. Jangan salahin musiknya dong, kalau ada yang begitu ya itu orangnya. Orangnya. Musiknya mah nggak ada yang salah, Betul. mau aliran apa kek Betul. gitu kan. Itu kan tergantung orangnya. Masa sih dari dari rebana main gitu-gituan kan nggak Nah. mungkin kan. Pasti percaya lah Masih gitu. percaya. Cuma tapi gitu. Oke Ki, coba ada himbauan nggak buat yang lain? Buat musisi lah paling Boleh. nggak, musisi-musisi yang pemula-pemula gitu. Boleh. Lu kan udah banyak makan asam garam nih. Nah, tuh. Ada nggak himbauan? Ada. Silakan. Pokoknya buat teman-teman yang emang baru terjun, apalagi kalau kisahnya sama kayak gua, jangan pernah takut untuk mencoba karena lebih baik mencoba gagal daripada gagal sebelum mencoba. Iya. Itu tangan. Gak nyangka lu Ricky Maulana Menyedihkan. simple simple tapi gila dalam banget itu apa lebih baik mencoba tapi gagal daripada gagal tidak sebelum mencoba. Betul sekali itu, betul sekali. Ki, gua mau dengerin sebuah lagu Ki. Boleh. Coba pakai dulu Ki ya. Boleh. Ini keren lagunya. Bentar ya, siap? Saran nih, siap? Ya. On the sheep they can't devour. In their nama your savior. They hold fight, they break the teeth, they shape the house. No retreat. Enak ya? Ready get shit. Oke, cukup ya. Ini lagu siapa? Luar negeri? Nah, itu coba lu menurut lu bayangan lu ini bertiga nih, cewek. Oh cewek? Ah, Serius? iya, Serius? cewek semua. Oh iya? Cuma bertiga lo, tapi musiknya ramai Oh, gitu kan. Padat ya. Kira-kira menurut bayangan lu tuh gimana nih orang-orang yang pemain ini? Ini luar negeri sih. Luar negeri. Orang luar negeri, orang mana? Kayak orang luar bukan orang Indo ini. Orang Inggris, Eropa, Amerika, Eropa kayak ini. Eropa. Terus tampangnya kayak gimana? Serem. Seremnya maksudnya? Metal banget. Lagi kan pada metal banget kan? Urakan gitu Scream maksudnya? juga kan itu? Urakan maksud lu gitu? Iya metal banget pokoknya dan. Urakan terus tatoan gitu. Ya, kali. bisa jadi. Hah? Kayaknya menurut pandangan Niki. Kayak gitu ya? Yang bener lu. Iya. Ini dari mana ngelihatnya? Iki belum pernah dengar makanya Iki kayak bayangan Iki. Ini tuh lagu bukan lagu dari Indo sih. Oh gitu. Bener gak sih? Mau tau nggak orangnya kayak apa? Boleh? Pemainnya bertiga. Nih. Teret. Oh my. Bercanda ya beneran? Iya beneran ya mereka. Serius? Oh belum tahu ya? Ya beda genre sih jadi nggak update kayak ginian. Siapa itu mereka? Keren sekali. Bayangin nggak? Indo. Ya Indo, pasti sih itu. orang Garut
orang kampung. Serius? Ya perjuangan lu mah kalah sama mereka. Bayangin pakai hijab, mainnya metal. Iya kan? Jujur Orang aja, tuanya iya. saking gak setuju nih, mau latihan aja dikerem di kamar mandi misalnya. Kalau lu kan cuma diomongin doang kan? Iya benar benar. Kalau mereka enggak. Berarti mereka lebih menyedihkan. Oh, lebih iya. Tantangannya lebih berat lah. Lebih berat. Ditabrak motor sama masyarakat setempat. Ya karena nggak suka gitu. Ini apain sih? Orang madrasah masalah sekolahnya. Sengaja ditabrak. Sekolahnya aja madrasah dulunya. Jadi orang nggak suka gitu lingkungannya. Ini apaan sih? Mungkin ya agamis lah ya mungkin ya. Sampai ditabrak motor, diancam pembunuhan dan sebagainya. Tapi mereka jalan terus. Dan sekarang manggungnya tuh nggak di mana? Di mana? Keliling Eropa, keliling Amerika, Australia, semua benua, nah, kecuali Afrika lambung. Apa nama bandnya? VOB, Voice of Baceprot. Orang Garut, rumahnya di kaki Sunda gunung. Keren sih. Ya iyalah keren. Nggak expect, bener-bener nggak expect mereka gitu. Iya, nggak nyangka kan. Keren. Oh jadi lu belum tahu? Baru. Ya tahu lah, nanti searching lah di YouTube ya, Voice of Baceprot. Keren-keren lagunya. Dan lagunya nggak ada lagu cinta-cintaan. Jujur Iki aja nggak bisa loh yang cowoknya keren kayak gitu. Baru kemarin, beberapa minggu lalu lah, mereka manggung di Copenhagen. Karena rock kan, metal kan. Ya. Tahu nggak satu panggung sama siapa? Sama siapa? Sama Sepultura, sama Anthrax, Metal. Iron Maiden. Oke, Iron Maiden. Ya, kalau di yang Asia tuh Baby Metal. Ya, berarti dia bawa nama Indonesia juga. Oh iya, tiap manggung selalu bilang we are VOB from Indonesia. Oh my God. Plus. Di Wacken juga sama bintang-bintang besar. Wah, setiap manggung mereka sama bintang-bintang besar. Dan di acara-acara besar manggung. Keliling Eropa udah, keliling Amerika udah, Singapura, Australia, Malaysia. Gitu. Lu kan mau ke Malaysia kan? Baru mau. Kan? Berarti jam terbang mereka. Mereka udah keduluin sama mereka. Oh my God. Iya. Sama sih kisahnya. Semoga nanti Iki juga bisa kayak mereka ya. Ikut VOB. Iya boleh. Amin. Kolaborasi. Gua mau wawancara VOB aja susahnya minta ampun. Udah banyak yang nanya, undang VOB. Sorry ya, gua belum dapat CV-nya, kontak personnya. Iya mungkin juga padat banget. Gua belum dapat juga. Keren. Ya mau banget sih sebetulnya wawancara mereka. Karena jujur ya, gua kagum sama Oke, mereka. oke. Karena mereka ini salah satu band Indonesia yang benar-benar mengharumkan nama kita di luar negeri. Ada beberapa acara baru mereka yang diundang untuk manggung gitu. Jadi band Indonesia tuh baru mereka doang. Misalkan di Glastonbury, di Copenhagen itu baru mereka. Yang keliling Eropa, keliling Amerika, ada yang nontonnya bule-bule. Betul. Bule-bule semua yang nonton. Dan acaranya itu yang ditonton oleh puluhan ribu orang. Bukan ya 100-200 kayak di indoor sih. Iya, tapi di outdoornya tuh gila banyak banget. Puluhan ribu yang nonton. Keren sih. Berarti mereka juga kayak ngebuktiin kalau perempuan nggak cuma di dapur doang. Betul. Jadi pembuktian Ya kan? sama kayak lu. Nah. Dilarang-larang, digonjang-ganjing di masyarakat, tapi mereka dibuktikan dengan penampilan, dengan hasil karya. Keren sih. Iki aja yang cowok nggak bisa loh nyekrim kayak gitu. Lu basisnya buset deh. Asli. Slappingan terus. Makanya yang basisnya Red Hot itu kan Flea kan suka slappingan. Senang banget sama mereka. Sama mereka. Ya. Red Hot kan udah. Iya, Red Hot, Guns N' Roses, Slash gitu, yang Guns N' Roses. suka sama mereka tuh. Tom Morello. Wah, artis-artis luar semua yang suka mereka. Manggungnya dengan orang-orang top dunia semua kok. Oke, jadi jangan sedih, lu jangan sedih. Enggak dong. Iya, jadi perjuangannya tuh ya begitu. Berjuang lebih keras, Ya. pasti menghasilkan yang lebih baik. Kan itu udah hukum alam ya. Ya. Seperti itu. Jadi Kalau lu masih segini berarti perjuangan lu belum keras Keras. nih. Baru diputusin cewek gitu doang mah, masih belum lah itu mah. Makin banyak cobaan lagi berarti hasil lu bakal Pasti. lebih
lebih baik lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi nggak sampai ditabrak motor ya? Ya. belum. Kalau dia sampai ditabrak. Sama ada yang nabrak gitu loh, saking keselnya. Iya, saking keselnya. Sampai diancam pembunuhan juga. Iya, ancam pembunuhan. Keren sih, POV. Orang desa loh, nah sekali sih. Kaki gunung rumahnya di Singajaya, Itu di Garut. Banjarwangi, Garut. Keren sih. Oke Ki, kembali lagi ke Ki. Jadi kedepannya apa ini? Ada rencana apa? Ya kedepannya mungkin kayak makin keras lagi perjuangannya. Iya. Karena kan mau jadi sampai kayak POB juga kan. Wih, Di Europe. Tapi lu udah mau ke Malaysia juga, oke? Iya, kalau dulu itu kayak ya itu dari promosi juga sih. Itu mau kencengin promosi juga dan ya itu kerasin lagi perjuangannya. Biar kayak POB. Sip. Oke, terakhir ada yang mau diomongin lagi nggak? Cukup sih. Cukup ya. Ya, cukup. Berarti Ricky Maulana ini seorang penyanyi dari kisah hidup yang lumayan Menyedihkan. jadi icon lu ntar Iya, menyedihkan. takutnya Iki sih menyedihkan nanti. Oke, Ricky, terima kasih banyak ya sudah Ya. hadir di TV Yaga. Ya sukses selalu, mudah-mudahan masih makin oke gitu. Amin. Nggak cuma ke Malaysia aja, Ya. mudah-mudahan ke Europe. lain-lain tempat juga, Europe ya. Nyusul POB. Wis. Keren. Oke, terima kasih ya sudah nonton TV Yaga sampai habis. Jangan lupa di subscribe, kemudian like, komen. Jangan lupa juga tuh tonton Ricky Maulana Ya, jangan lupa di ditonton. Mars Production. Ya. Lagu-lagunya keren-keren banget, suaranya, waduh, ajib lah pokoknya. Ajib. Suara Ricky cowok banget, tapi lagunya galau, menyedihkan. Oh, cowok. Terima kasih. Jangan lupa salam satu nusa, satu bangsa, satu channel TV Yaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.